rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekarang kita pujikan pujian dari Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Semua karena kemurahan-Mu, kebaikan-Mu ada pada kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, buat kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih
saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekali lagi kita pujikan. Aku ada hari ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Makasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Makasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Buat kemurahan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sungguh Tuhan kami berterima kasih padamu. Kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja. Biarlah menemukan di dalam samudra. Tangan-Mu ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, saat rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkau anugerah-Mu, kasih karunia-Mu yang Kau limpahkan dari kami, dan satu ucapan syukur yang kami naikkan, pemeliharaan Allah, perlindungan Tuhan boleh nyata dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu yang sebentar ditaburkan, biarlah itu boleh memberikan kekuatan, semangat, dan rasa syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Puji Tuhan, kita boleh bersyukur, kita boleh mengalami hal-hal yang
kita hadapi, yang kita jalani di dalam kehidupan ini, tentu ucapan syukur adalah satu perintah daripada Tuhan. Ucapan syukur adalah sebuah dorongan untuk kita menyatakannya kepada Tuhan. Bersyukur adalah sebuah tanggapan atas kebaikan Allah. Tanggapan dari kebaikan Allah itu bisa berbentuk dua hal. Ya. Kebaikan Tuhan bisa berbentuk satu hal yang sifatnya menyenangkan, tetapi ada kebaikan Tuhan yang sifatnya tidak menyenangkan. Ya. Tadi disaksikan oleh Ci Alin, menerima kebaikan Tuhan dalam bentuk sifatnya yang tidak menyenangkan. Ya. Ketika terkena Omikron, ya, tentu tidak menyenangkan. Ya. Tetapi ada kebaikan Allah di balik semuanya itu. Ada kebaikan Tuhan yang sifatnya menyenangkan. Ya. Kalau kita menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan, diberi kelancaran, pekerjaan, usaha, ya, gaji naik, nah, itu hal yang menyenangkan. Tentu akan mudah kita bersyukur. Tetapi ketika ada hal yang tidak menyenangkan datang kepada kita, bisakah kita bersyukur kepada Tuhan? Ya. Tentu kita belajar pagi hari ini bahwa kita harus menanggapi akan kebaikan Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-28 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Mazmur 28 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9 berbunyi demikian. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Ayat kunci dari pembacaan kitab Mazmur tadi adalah di ayat yang ke-7. Ya. Bagaimana seorang proses memberikan tanggapan sebagai respon atas kebaikan Allah. Ketika kita bersyukur, ada proses bagaimana kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Dalam Mazmur 28 saya ulang bahwa Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Ada 3 proses untuk kita melangkah memberi tanggapan kepada ucapan syukur kepada Tuhan atas kebaikan. Poin yang pertama, proses yang pertama adalah adanya ketergantungan kita kepada Allah. Ya. Bagaimana kita bisa bersyukur? Bagaimana kita merespon memberi tanggapan akan kebaikan Tuhan? Yang pertama adalah adanya kebergantungan kita kepada Allah. Mazmur berkata bahwa Tuhan adalah kekuatanku. Satu penyadaran, satu kesadaran diri bahwa saya ini tidak berdaya. Aku ini adalah pribadi yang lemah. Aku ini adalah pribadi yang rapuh. Satu keberadaan yang tidak ada kekuatan. Sehingga pemazmur berkata, hanya Tuhan adalah kekuatanku. Di saat kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, tentu
ada keberadaan di mana kita tidak berdaya. Ketika kita kemarin ya, beberapa dari kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, ya, terpapar Omikron, dan ada sesuatu di dalam diri kita bahwa kita lemah, kita tak berdaya. Virus yang kecil, virus yang tidak terlihat dengan mata, tapi hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Virus yang kecil itu bisa mengalahkan kekuatan fisik kita. Kalau kita melihat kasus yang ledakan kedua, ya, Delta, tentu kita melihat ada banyak korban dari COVID Delta. Omikron mungkin sedikit karena gejalanya ringan dan tidak menyerang, dia hanya menyerang sampai sebatas tenggorokan, gitu kan. Kalau Delta kan dia masuk ke paru-paru, itu yang membuat banyak korban, ya, karena kekurangan oksigen. Jadi ketika oksigen tidak bisa memompa di paru-paru itu, ya akhirnya banyak yang meninggal. Kita melihat bahwa begitu banyaknya korban, tidak peduli siapa itu, entah itu pejabat, entah itu artis terkenal, entah itu hamba Tuhan, entah itu orang yang berada di garis bawah, tidak peduli siapapun. Virus Delta begitu merenggut banyak korban jiwa. Artinya bahwa ada ketidakberdayaan, ada satu kesadaran diri bahwa lewat COVID ini Tuhan ingin menyatakan kepada diri kita bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini bukan apa-apa. Tidak ada seorang pun yang bisa menyombongkan dirinya dengan kekuatannya, baik kekuatan fisik, kekuatan harta, atau kekuatan ketenaran yang mampu melawan virus COVID. Lewat virus COVID kita disadarkan bahwa kita tak berdaya. Kita ini rapuh. Dan pemazmur mengerti, memahami bahwa akan kelemahan dirinya, sehingga dia berkata, Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah sumber pertolonganku. Kesadaran ini membuat kita menyadari bahwa hanya Dia, hanya Tuhan yang mampu menyokong, membimbing kita dan menyertai kita di saat kita mengalami penderitaan. Dia adalah perisaiku yang melindungiku dari segala rancangan musuh-musuhku. Ini pemazmur berkata bagaimana dia mengungkapkan ungkapannya, permohonannya kepada Tuhan bahwa Tuhan, banyak musuh yang menyerang aku, tapi aku mohon pertolonganmu, perlindunganmu. Segala ancaman datang daripada musuh-musuh Daud, dan Daud menaikkan permohonan ini kepada Tuhan. Kita adalah manusia yang tidak berdaya, yang rapuh, namun dikasih Allah. Luar biasanya itu. Kita ini lemah, kita ini tak berdaya, tetapi kita dikasihi Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Mazmur pasal 8, ya bagaimana digambarkan siapakah manusia itu, ya. Apakah manusia itu? Suatu lagu yang sering kita nyanyikan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Mazmur 8 mengungkapkan bahwa manusia itu
manusia yang lemah, manusia yang tidak berdaya, tetapi dikatakan manusia itu dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Kita ini bukan siapa-siapa, kita ini bukan apa-apa. Kalau pernah sebuah video di YouTube menggambarkan bagaimana manusia itu bagaikan setitik yang tak kelihatan, dengan membandingkan antara planet-planet. Bumi yang tadinya dibandingkan dengan bulan, bumi lebih besar daripada bulan, tapi bumi itu dibandingkan lagi dengan matahari, ternyata bumi lebih kecil. Lalu bumi dibandingkan dengan planet Jupiter, lebih besar dari planet Jupiter. Kemudian bumi dibandingkan dengan alam semesta, dengan ada bintang-bintang lain di galaksi tempat lain. Dan ternyata bumi makin kecil sampai tak terlihat. Kalau bumi saja tidak terlihat, apalagi kita. Tetapi luar biasanya mata Allah memandang kita yang tak terlihat itu. Mata Allah melihat setiap Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bagaimana mata Tuhan memperhatikan apa yang kita lakukan. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Mata Tuhan melihat apa yang kita alami. Lagu sekolah minggu, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik atau yang jahat. Artinya bahwa Tuhan begitu memperhatikan Bapak, Ibu, dan saya. Dia melihat detail-detail apa yang kita alami, apa yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Dan ketergantungan kita kepada Allah menjadi sesuatu yang harus menjadi kesadaran diri kita bahwa tanpa Tuhan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes mengatakan bahwa kita ini adalah ranting-rantingnya. Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Dan di luar aku, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita butuh Tuhan. Kita tidak bisa menyombongkan dengan apa yang kita miliki. Kita tidak bisa menunjukkan diri dengan apa yang menjadi kebanggaan diri kita. Hanya Tuhan yang menjadi kekuatan, hanya Tuhan yang menjadi pertolongan di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, bagaimana proses kita mengalami meresponi supaya kita bisa bersyukur. Yang kedua, setelah kita menyadari bahwa Tuhan adalah kekuatanku, kita bergantung kepada Tuhan. Yang kedua adalah ketika kita bergantung kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, maka kita mengalami berkat dari kebergantungan kita kepada Tuhan. Dikatakan di sini di ayat yang ke-7, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong. Ketika kita menautkan hati kita, kepercayaan kita kepada Tuhan sebagai kekuatan kita, maka Tuhan tidak akan tinggal diam. Ketika kita menaruh percaya, iman kepada Allah, maka Tuhan tidak akan tinggal diam. Sepertinya ketika COVID itu banyak orang bertanya, di manakah Tuhan? Di manakah Allah di saat penderitaan datang? Kenapa Tuhan tidak menyembuhkan orang-orang yang terpapar COVID? Banyak korban, di manakah Allah? Ternyata Allah bisa hadir di saat kita mengalami derita. Allah tetap ada, Allah tetap hadir, memberikan pertolongannya, memberikan kasihnya kepada kita. Kepadanya hatiku percaya dan aku tertolong. Keyakinan akan kuasa dan janji pertolongannya menunjukkan suatu kebergantungan kita kepada Tuhan.
Dan keyakinan tersebut tidak akan sia-sia sebab Tuhan akan menolong umatnya. Ketika kita percaya, ketika kita menaruh iman kita, maka Dia akan turun tangan. Saat kita mengangkat tangan, maka Dia akan turun tangan. Percaya kepada Dia. Hanya pertolongannya terkadang tidak terlalu cepat dan juga tidak akan pernah terlambat. Itu luar biasanya Tuhan, ya. Selalu menguji iman kita di saat sesuatu yang sepertinya di ujung tanduk, tapi kita berseru kepada Tuhan, dan di saat itulah pertolongan Allah nyata. Luar biasa kalau Allah, kita menaruh iman kita, menaruh keyakinan kita, dan Tuhan menyatakan pertolongannya di saat-saat yang tepat, di saat-saat yang tidak pernah terlambat. Dan yang ketiga, ketika kita bergantung kepada Tuhan sebagai kekuatanku, kita mengalami pertolongan Tuhan, barulah kita bisa memberikan respon atas kebaikan Tuhan. Dikatakan, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Ketika pertolongan Tuhan nyata, ketika kita merasakan akan kebaikan Tuhan, ya, di saat sesuatu yang tidak menyenangkan datang, ada pertolongan Allah, ada hikmah yang Tuhan kerjakan di saat kita mengalami derita yang kita hadapi. Kita melihat ada tangan Tuhan, ada kehadiran Allah nyata dalam hidup kita. Saat itulah kita bisa bersyukur. Di saat itulah kita bisa berterima kasih. Ada nyanyian syukur, kata Daud, ya. Ada pujian, di mana Daud merasakan pertolongan Tuhan, merasakan jawaban Tuhan atas apa yang dia derita. Pagi hari ini biarlah kita boleh senantiasa menaikkan syukur, senantiasa bersyukur atas apa yang kita hadapi, apa yang kita jalani, baik itu hal yang menyenangkan, ya tentu yang menyenangkan itu akan mudah kita langsung memberikan respon akan kebaikan Tuhan. Tapi di saat-saat kita mengalami hal yang tidak menyenangkan, Tuhan mendorong kita, melatih kita untuk tetap bersyukur. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua, menguatkan iman kita di saat-saat kita mengalami hal-hal yang tidak kita harapkan, tetapi ingat bahwa Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus sebagai satu peringatan akan anugerah kasih Tuhan dalam hidup kita, akan kebaikan Allah, ya, yang kita pikir bahwa dunia menganggap ketika Kristus disalib adalah sesuatu yang tidak diharapkan, ya. Orang Yahudi, orang Israel berpikir bahwa kematian Kristus adalah sesuatu yang tidak mereka harapkan. Murid-murid berpikir bahwa Yesus akan menjadi penolong. Tapi ketika Yesus disalib, mereka berpikir ini sesuatu yang suatu bencana. Tetapi mereka baru melihat setelah kebangkitan Kristus bahwa itu adalah kemenangan. Pagi hari ini lewat perjamuan kudus kita mengingat akan kebaikan Allah, akan kasih Tuhan. Mari kita akan masuk perjamuan. Saya persilakan untuk dibagikan roti dan cawan. Darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan, darahmu gantikanku sebagai korban tebusan.
sucikanku, seputih salju. Yesusku, korbanmu yang mulia, darahmu sucikanku. Darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan, darahmu sucikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seputih salju. Yesusku, korbanmu yang mulia. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih pengorbananmu yang telah Engkau limpahkan bagi kehidupan kami. Kebaikanmu yang tak terbatas, kasih-Mu yang luas seluas samudra, itulah yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Pengorbananmu di kayu salib, darah-Mu yang Kau curahkan, itulah yang menyucikan hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau bersyukur atas kasih-Mu, atas pengorbananmu, atas kebaikan-Mu Tuhan. Lewat perjamuan ini, satu ucapan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kasih Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk perjamuan ini. Mari kita angkat roti ini sebagai lambang daripada tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan bagi kita semua. Mari setiap orang yang percaya bahwa ini adalah tubuh Kristus, dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan ini sebagai lambang daripada darah Yesus Kristus yang telah dicurahkan bagi kita bagi penyucian dosa-dosa kita. Kita dengarkan firman Tuhan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ucapkan syukur atas kasih anugerah yang Tuhan sudah limpahkan bagi kita semua. Biarlah hidup kita boleh diserahkan kepada Tuhan secara total, bahwa Dia adalah sumber kekuatan kita. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kebenaran-Mu, untuk kami senantiasa bersyukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk
kasih pengorbananmu lewat perjamuan kudus yang boleh kami peringati. Biarlah Tuhan menetapkan, menganugerahkan kepada kami dengan limpahnya kasih karunia dalam hidup kami, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam segala kehidupan kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.